Halo sahabat Lavender, jumpa lagi dengan saya Kak Zulfala. Pada video pembahasan kali ini, kita akan membahas soal-soal terkait materi polinomial atau suku banyak. Oke sahabat Lavender semuanya, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, yaitu nomor 13. Diketahui PQ suatu polinomial jika PX berturut-turut memberikan sisa min 1 dan 5 apabila dibagi oleh X min 1 dan dibagi oleh X plus 2. Dan QX berturut-turut memberikan sisa 1 dan min 2 apabila dibagi oleh X plus 2 dan X min 1. Jadi sama nih pembaginya ya. Untuk pembagi polinomial P dan pembagi polinomial Q sama-sama dibagi oleh X plus 2 dan X min 1. Pertanyaannya adalah, maka polinomial P dalam kurung QX atau P komposisi Q dibagi oleh X kuadrat plus X min 2 sisanya berapa? Nah, teman-teman, sahabat Lavender semuanya, nomor 13 ini diselesaikan dengan menggunakan teorema sisa ya. Dimana kita lihat di sini sisanya pada pilihan ganda itu adalah P bentuk linear. Berarti sisanya kita bisa bikin biasanya PX plus Q, tapi di sini P-nya sudah dipakai sama Q gitu ya. Kita mungkin bisa cari alternatif lain untuk variabelnya. Mungkin MX plus N gitu ya nanti sisanya. Nah, fun fact-nya biasanya pembagi yang di ujung soal itu, yang persamaan kuadrat itu, faktorisasinya diambil dari pembagi-pembagi yang dinarasikan sebelumnya. Jadi di sini X min 1, X plus 2 gitu ya. Terus ada X plus 2 dan X min 1. Nah, di sini X kuadrat plus X min 2, faktorisasinya itu dari yang tadi pembagi itu teman-teman semua. Jadi X kuadrat plus X min 2, kalau kita faktorisasi, dia adalah X plus 2 dan X min 1. Dimana nanti dari X plus 2 itu kita dapat X sama dengan min 2, ini X sama dengan positif 1. Nah, selanjutnya kita akan menginventarisir pengetahuan yang diberikan di awal soal, di mana ada polinomial P dan Q, PX dibagi oleh X min 1. Nah, kalau ada PX dibagi oleh X min 1, sisanya adalah, nah ini disebut duluan ya, sisanya adalah min 1 yang disebut duluan, berarti sisanya nih min 1 nih. Nah, berarti dari X min 1 ini, X-nya adalah 1. Dan berarti kita punya persamaan P1 itu adalah min 1. Gitu ya. P1 adalah min 1. Dan untuk QX atau PX dibagi oleh X plus 2, sama juga nih. Kalau PX dibagi oleh X plus 2, sisanya adalah 5. Nah, berarti dari X plus 2 ini, X-nya adalah min 2. Berarti kita memperoleh P dalam kurung min 2 adalah 5. Begitu juga dengan Q-nya. Ya. QX dibagi oleh, di sini kalau Q disebutnya oleh X plus 2 dulu. Nah, sisanya adalah berapa? 1. Nah, di sini ya. Berarti Q langsung Q min 2 adalah 1. Dan kalau QX dibagi oleh X min 1, di sini disebutnya sisanya adalah min 2. Berarti Q1 sama dengan min 2. Nah, itu informasi-informasi yang diberikan di awal-awal soal. Sekarang, kalau PQX dibagi, P komposisi QX dibagi oleh X kuadrat plus X min 2, nah, berarti di sini
X kuadrat plus X min 2-nya berarti menjadi X plus 2 dan X min 1. Artinya apa? Untuk X sama dengan min 2, nah berarti sisanya itu kita buat gini ya. Sisanya kita pakai variabel mx plus n aja ya. Kita pakai variabel mx plus n. Nah, berarti sekarang untuk x-nya min 2, berarti min 2m plus n. Nah, ini dalamnya berarti P dalam kurung Q min 2. Nah, Q min 2 itu kan Q min 2, lihat Q min 2 itu adalah 1. Kemudian P1, lihat P1, lihat P1 di atas, P1 adalah min 1, berarti min 2M plus N itu adalah min 1. Kemudian ulangi kembali untuk X sama dengan 1, ya, berarti MX berarti M dikali 1, M plus N, P dalam kurung Q1. Q1, lihat Q1 adalah min 2, berarti P min 2. P min 2, lihat P min 2. P min 2 adalah positif 5. Nah, berarti kita punya M plus N sama dengan 5. Nah, sekarang berarti kita punya dua persamaan, yaitu min 2M plus N dan M plus N sama dengan 5. Nah, kita akan eliminasi nih. Nah, kita akan eliminasi dua persamaan ini. Nah, eliminasinya berarti min 2M plus N sama dengan min 1 dan M plus N sama dengan positif 5. Kita kurang ya, karena di sini udah sama. Berarti kita kurang, berarti min 2M min M berarti jadi min 3M min 6. Berarti M-nya adalah positif 2. Oke, M-nya adalah positif 2. Nah, selanjutnya untuk mencari N-nya kita pakai dari sini. Berarti 2 ditambah N sama dengan 5. Berarti N-nya adalah 5 dikurang. Oke, jadi tadi kan kita sudah menemukan bahwa M-nya adalah 2 dan N-nya adalah 3. Sehingga sisa dari pembagian polinomial PQ X dibagi oleh X kuadrat plus X min 2 ini, sisanya adalah 2X plus 3. Karena tadi sisa itu adalah MX plus N. M-nya adalah 2 dan N-nya adalah 3. Sehingga jawabannya adalah yang bebek, yang B. 2X plus 3. Nah, ini adalah jawaban atau pembahasan soal nomor 13, sahabat Lavender. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 14. Oke. Nomor 14. Misalkan suku banyak F dalam kurung 2X plus 1, X kuadrat min 3X bersisa X min 5, dan Fx kuadrat plus X dibagi oleh X kuadrat min X bersisa 3X plus 2. Jika sisa pembagian Fx oleh X kuadrat min 3X plus 2 adalah Sx, jadi fungsi sisa itu adalah Sx, pertanyaannya S2-nya berapa? Nah, masih sama, masih menggunakan teorema sisa. Pertama-tama, dari F dalam kurung 2X plus 1 dibagi oleh X kuadrat min 3X. Nah, di X kuadrat min 3X-nya ini kita faktorisasi menjadi X min 3. Nah, sisanya ada berapa? Sisanya adalah X min 5. Nah, di sini ada 2 ya. Ada X sama X min 3. Nah, kita lanjut dulu. Kalau Fx kuadrat plus X dibagi oleh X kuadrat min X, nah sisanya adalah 3X plus 2. Nah, sama kayak tadi, X kuadrat min X ini kita faktorisasi dulu menjadi X dalam kurung X min 1 ya. Terus yang menjadi pertanyaan atau yang menjadi problem atau persoalan adalah
bahwa fx dibagi oleh x kuadrat min 3x plus 2. Sisanya berapa? Nah, ini yang menjadi problem. Sisa. Bukan sisanya berapa, sisanya berapa, fungsinya apa, nah nanti S2-nya berapa. Nah, ini adalah SX nih. Sisanya adalah si SX. Nah, kita faktorisasi dulu ini. Berarti dia adalah X min 1 dan X min 2. Nah, sahabat lavender semuanya, di soal ini ada yang tidak sinkron nih. Jadi ada yang mesti diralat bahwa di sini bukan x kuadrat min 3x nih untuk pembagi yang pertama, yang f2x plus 1 dibaginya bukan oleh x kuadrat min 3x. Karena kalau dibagi oleh x kuadrat min 3x, di sini x min 1-nya ada, oke. Tapi x min 2-nya tidak ada konektornya, tidak ada penghubungnya. Nah, di sini kemungkinan bukan x kuadrat min 3x, harusnya adalah x kuadrat min 2x. Sehingga nanti di sininya diganti nih. Nah, yang diralat itu kakak kasih warna merah. Nah, di sini harusnya x min 2. Sehingga jadi sama nih x min 1 dan x min 2. Nah, untuk berikutnya berarti ketika dibagi oleh x min 1, berarti yang pertama pengetahuannya adalah x sama dengan 1. Nah, sisanya adalah seperti biasa, SX itu adalah PX plus Q. SX adalah PX plus Q. Nah, X sama dengan 1, berarti PX, P-nya 1. X-nya 1, sorry. P plus Q. Nah, sama dengannya adalah substitusi X min 5 menjadi, yang disubstitusi X min 5-nya. Ketika, maaf, ini berbalik. X sama dengan 1 yang disubstitusi untuk yang 3X plus 2. P plus Q-nya berarti adalah 3X plus 2. Berarti 3 dikali 1 plus 2. Sama dengan 5. Nah, untuk X sama dengan 2, berarti 2P plus Q. Sama dengannya 2 dikurang 5. Berarti min 3. Nah, berarti kita akan eliminasi persamaan P plus Q sama dengan 5 dan 2P plus Q sama dengan min 3. Karena Q-nya sudah sama ya, maka kita kurangin saja. P min 2P adalah min P. Ini adalah 8 positif. Berarti P-nya adalah min 8. Oke. Nah, selanjutnya, kalau P-nya adalah min 8, berarti min 8 plus Q sama dengan 5. Nah, berarti Q-nya adalah positif 13 ya. Q-nya adalah positif 13. Nah, berarti SX itu adalah PX plus Q. Berarti min 8X plus 13. Min 8X plus 13. Oke. Nah, selanjutnya yang ditanya adalah berapa nilai S2 ya, berapa nilai S2. Nah, berarti nilai S2-nya itu adalah min 8 dikali 2 plus 13 ya. Min 8 dikali 2 plus 13. Nah, berarti min 8 dikali 2 adalah min 16 plus 13. Nah, di sini sebentar. X min 1, maka cek dulu.
Sisanya 2 min 5 min 3. 3 kali 1 3 tambah 2 adalah 5. Kemudian ketika X-nya sama dengan 1. Oke, sudah cocok semuanya. 5 min 8 plus Q sama dengan 5. Kalau P-nya min 16. Oke, berarti ini tidak ada optionnya, teman-teman semua. Min 16 ditambah 13 itu berarti adalah minus 3. Nah, di sini tidak ada minus 3. Berarti jawabannya nomor 14 ini tidak ada di option ya. Nah, berarti nomor 14 harusnya jawabannya adalah min 3. Oke, sahabat Lavender semua, itu tadi penjelasan soal nomor 14. Jadi di sini jawabannya tidak ada di optionnya, karena tadi kita mengubah soalnya dari tadi x kuadrat min 3x kita ubah menjadi dari min 3x kita ubah menjadi min 2x. Karena kalau min 3x dia tidak terkoneksi dengan pembagi pada ujung soal x kuadrat min 3x plus 2. Oke, sahabat Lavender. Ini penjelasan nomor 14, jadi tidak ada optionnya. Tapi jawabannya ada, yaitu minus 3.